Hari ini belajar tentang pemecahan masalah dinamika rotasi dengan hukum kekekalan energi. Kompetensi dasar di ranah pengetahuan yaitu kita menggunakan kode 3.1, yakni menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk ranah keterampilannya, kita pakai kompetensi dasar 4.1, melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Nah, Ananda, yang sesuai dengan subbab materi kita hari ini adalah indikator pencapaian kompetensi 313, yaitu menganalisis energi kinetik dan hukum kekekalan energi. Oke, baik Ananda, coba Ananda perhatikan video berikut ini. Sekali lagi. Nah, Ananda, kira-kira bagaimana Ananda menganalisis video yang tadi? Nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak translasi ya, yakni gerak meluncur dengan posisi botolnya seperti video yang sebelumnya. Nah, kalau berbicara tentang gerak translasi, berarti ada perpindahan posisi dari awal ke akhir nih. Misalnya dari gambar bisa kita lihat, ini posisi awal dan ini posisi akhir. Kebetulan posisi awalnya adalah bendanya adalah A, dan ini posisi akhir benda A. Nah, kemudian yang B juga seperti itu. Posisi awal titik B sampai posisi akhir titik B menempuh jarak sebesar S. Oke. Nah, perubahan posisi ini dinamakan dengan perpindahan. Nah, untuk gerak translasi di sini bisa kita artikan juga bahwa gerak sebuah benda yang menempuh lintasan yang lurus atau lintasan yang melengkung seperti ini. Gambar yang kedua. Posisi A, kemudian berpindah seperti ini. Ini posisi awalnya, ini posisi akhirnya. Oke. Yang B juga begitu. Nah, hanya saja lintasannya bisa berbentuk yang lurus atau melengkung. Nah, jadi intinya gerak translasi itu adalah gerak benda yang arahnya lurus ataupun melengkung. Dan pada gerak translasi ini menggunakan konsep hukum Newton 2. Ingat ya, kita belajar hukum Newton 2 di kelas 10 semester 2. Nah, Nanda, untuk kesimpulan berikutnya adalah gerak translasi ini merupakan gerak suatu benda di mana setiap titik pada benda tersebut menempuh lintasan yang bentuknya sama. Jadi, lintasan pada gerak translasi ini dapat berupa garis lurus atau bukan, seperti gambar yang sebelumnya tadi. Oke. Nah, video pertama yang Ibu berikan itu adalah contoh dari gerak translasi ya, Ananda. Nah, bentuk gerakannya adalah meluncur ke bawah. Jadi, gerak meluncur itu hanya terdiri dari gerak translasi saja, dan biasanya terjadi karena benda yang tidak mampu berotasi dan hanya mengalami gerak translasi walaupun bentuk benda memiliki luasan permukaan yang berupa lingkaran gitu. Nah, contohnya adalah waktu kita mengerem sepeda dan tergelincir di jalan yang licin. Nah, jadi waktu mengerem tadi nggak ada lagi yang namanya gerak rotasi, tetapi hanya berlaku gerak translasi. Artinya ban sepeda tidak bergerak karena kita hanya mengerem, jadi lurus saja. Nah, pada keadaan yang seperti ini, benda hanya memiliki energi kinetik translasi saja. Nah, coba perhatikan gambar yang ini, Ananda. Nah, ini adalah gambar kipas angin, kemudian jam dinding, dan wahana permainan. Oke.
Jika kita amati, maka titik yang menjadi acuan perputarannya terdapat pada ujung tumpuan ketika kipas angin diputar. Oke. Hal ini dinamakan dengan gerak rotasi. Kita perhatikan gambar yang sebelumnya ya. Kalau berbicara tentang gerak rotasi itu adalah gerakan pada bidang datar yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, sementara makna lain dari gerak rotasi itu adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Misalnya jam dinding, jarumnya yang bergerak tetapi sumbu putarannya yang tetap. Kalau makna lain dari gerak rotasi itu adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu, dan gerak rotasi ini disebabkan oleh torsi atau momen gaya. Jadi kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda terhadap titik poros tertentu. Oke, lanjut Ananda. Untuk benda yang mengalami slip, geraknya yang terjadi adalah gerak rotasi saja tanpa mengalami gerak translasi. Biasanya terjadi akibat bidang permukaan yang licin. Contohnya, ban kendaraan yang slip di jalan yang licin. Dengan demikian, besar energi kinetik rotasi yang dimiliki benda hanya energi kinetik rotasi saja. Oke, untuk gambar berikutnya, silahkan lihat video ini ya. Ibu ulang sekali lagi. Kalau tadi posisi bendanya yang untuk video yang pertama tidak sama dengan posisi benda seperti video kedua ini. Kita perhatikan ya kembali. Nah, sudah Ananda diperhatikan? Oke. Jadi kalau kita lihat dari kesimpulan gambar video yang di sebelumnya, bahwa kesimpulan untuk yang A itu adalah contoh dari gerak meluncur, gerak benda pada satu bagian permukaan saja. Nah, misalnya saat kita melakukan aktivitas meluncur pada suatu bidang miring. Nah, untuk video yang kedua, nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak mengelinding. Nah, kira-kira gerak mengelinding itu apa ya? Nah, jika benda tegar bergerak translasi dalam suatu ruang sambil berotasi, itu yang dinamakan dengan gerak mengelinding. Jadi gerak mengelinding ini merupakan perpaduan dua buah gerak, yaitu gerak translasi, kemudian gerak rotasi. Sehingga yang pemecahan masalah dinamika rotasi ini yang berhubungan dengan hukum kekekalan energi ini salah satu contoh geraknya adalah gerak mengelinding. Nah, coba Anda perhatikan gambar. Ini adalah gambar sebuah roda. Nah, ini adalah gerakan benda mengelinding di mana terdiri dari gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, kesimpulannya seperti apa, Ananda? Kenapa di sini ada kecepatan, besaran kecepatan? Di sini ada besaran kecepatan sudut. Nah, hubungan perpaduan antara dua buah gerakan ini dinamakan dengan gerak mengelinding. Oke. Nah, jadi energi kinetik translasi itu dihitung berdasarkan anggapan bahwa benda adalah suatu partikel yang kelajuan linearnya sama dengan kelajuan pusat massanya. Nah, seperti kita lihat gambar yang tadi. V partikelnya sama dengan V kelajuan pusat massanya atau pusat sumbu rotasinya. Energi kinetik rotasi itu dihitung berdasarkan anggapan bahwa benda tegar berotasi terhadap poros yang melalui pusat massanya. Benda yang mengelinding adalah benda yang berotasi pada sebuah bidang sehingga benda mengalami gerak translasi. Biasanya benda yang mengelinding berotasi ini memiliki bentuk permukaan lingkaran dan bergerak di bidang yang kasar. Contohnya adalah ban yang mengelinding di jalan aspal. Ya, apakah itu ban sepeda, ban mobil, atau ban motor. Jadi intinya Ananda kesimpulan gerak mengelinding itu adalah gerak benda yang mengalami perputaran atau rotasi dan berpindah dari suatu titik ke titik yang lain.